Selanjutnya, saya Dwi Putri Mulyasari akan menjelaskan mengenai sejarah dan tokoh teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme, terdapat dua tokoh yang terkenal, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Kedua tokoh tersebut terkenal sebagai pencetus teori belajar konstruktivisme. Namun sebelum itu sudah terdapat gagasan pokok mengenai teori belajar konstruktivisme yang dicetuskan oleh Giambattista Vico pada tahun 1710. Dalam filsafatnya, ia mengungkapkan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaannya. Ia menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Artinya, seseorang baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu tersebut. Lalu Jean Piaget menuliskan gagasan konstruktivisme dalam perkembangan kognitif dan juga epistemologi genetiknya. Piaget mengungkapkan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pengalaman akan semakin kuat dan dalam apabila diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Gagasan Piaget ini lebih cepat tersebar dan berkembang melebihi gagasan Vico. Kemudian, konstruktivisme ini dikritik oleh Vygotsky. Menurut Vygotsky, siswa dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memerhatikan lingkungan sosial. Vygotsky menyebut konstruktivismenya sebagai konstruktivisme sosial. Lebih lanjut lagi, Vygotsky menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik dengan tujuan supaya anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain dan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat tokoh bernama Jean Piaget. Jean Piaget menegaskan bahwa teori belajar konstruktivisme ada pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun berdasarkan realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator atau moderator. Pandangan teori konstruktivisme yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget yaitu ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan tidaklah didapat secara pasif, melainkan melalui tindakan yang artinya anak tersebut harus aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu Lev Vygotsky. Vygotsky mengemukakan teori konstruktivisme sosial. Ia menekankan bahwa pentingnya berinteraksi dengan orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik dengan tujuan supaya anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya lebih baik lagi. Lalu Jerome Bruner. Bruner dalam teorinya berasumsi bahwa pertumbuhan kognitif berlangsung dari luar ke dalam dan juga dari dalam ke luar. Menurut Bruner, di dalam belajar harus melibatkan 3 proses, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi informasi, dan menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Yang ketiga hal tersebut selalu terjadi hampir bersamaan. Selanjutnya yaitu contoh pembelajaran berbasis teori belajar konstruktivisme. Terdapat ciri-ciri tertentu yaitu orientasi, elisitasi, restrukturisasi ide, penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, dan review. Dalam pembelajaran berbasis konstruktivisme ini terdapat 3 model pendekatan. Yang pertama yaitu ada model siklus belajar dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu discovery. Artinya, peserta didik didorong untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka maupun hipotesis-hipotesis. Lalu ada pengenalan konsep. Guru mempertanyakan konsep-konsep yang berhubungan dengan topik tersebut.
Lalu ada aplikasi konsep. Menerapkan konsep-konsep yang dikemukakan pada tahap 1 dan 2, serta boleh mengulangi tahapannya lagi. Model konstruktivisme yang kedua yaitu model konstruktivisme Gagnon dan Coley dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu situasi. Gambarkan situasi tertentu yang berhubungan dengan tema atau topik pembahasan. Lalu yang kedua yaitu pengelompokan. Buat kelompok berdasarkan nomor urut maupun campuran tingkat kecerdasan peserta didik. Yang ketiga yaitu jembatan. Memberikan suatu masalah sederhana, permainan, ataupun teka-teki untuk dipecahkan oleh peserta didik. Yang keempat yaitu pertanyaan. Buat pertanyaan pembuka maupun kegiatan inti supaya peserta didik tetap termotivasi untuk belajar lebih jauh. Yang kelima yaitu mendemonstrasikan, memajangkan atau menyajikan hasil kerja peserta didik di depan kelas. Yang terakhir yaitu refleksi, merenungkan maupun menindaklanjuti laporan kelompok yang dipresentasikan oleh peserta didik. Model konstruktivisme yang ketiga yaitu model konstruktivisme McClintock dan Black dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi. Peserta didik melakukan observasi terutama atas sumber-sumber, materi, foto, gambar, rekaman video, maupun permainan. Yang kedua yaitu konstruksi interpretasi. Peserta didik menginterpretasikan pengamatannya dan memberikan penjelasan. Yang ketiga yaitu kontekstualisasi. Peserta didik membangun konteks untuk penjelasan mereka sendiri. Yang keempat yaitu belajar keahlian kognitif. Guru membantu pengamatan, penguasaan, interpretasi, dan kontekstualisasi peserta didik. Yang kelima yaitu kolaborasi. Peserta didik saling bekerja sama dalam observasi, menafsirkan, dan kontekstualisasi. Yang keenam yaitu interpretasi jamak. Peserta didik memperoleh fleksibilitas kognitif dengan memiliki kemampuan mengunjukkan berbagai penafsiran dari berbagai perspektif. Yang ketujuh yaitu manifestasi jamak. Peserta didik memperoleh transferabilitas dengan melihat berbagai penjelmaan penafsiran yang beragam. Selain itu, terdapat 3 tahapan dalam implementasi pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua yaitu tahap penyampaian informasi, dan yang ketiga yaitu tahap penutup. Pada tahap persiapan terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, menjelaskan bagaimana mengelompokkan materi pelajaran, memberitahu bagaimana cara mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya, mengumpulkan bahan informasi yang berguna, dan menjelaskan cara melakukan refleksi. Lalu, pada tahap penyampaian informasi terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu memastikan bahwa peserta didik melakukan upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan melakukan interaksi dengan peserta didik lainnya. Lalu, memastikan bahwa peserta didik melakukan kerjasama dan saling memberikan kontribusi dalam melaksanakan proses belajar. Pada tahap penutup, yaitu memastikan bahwa peserta didik telah mempelajari pengetahuan baru yang berbeda dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Teman-teman tahu tidak? Ternyata terdapat beberapa faktor yang dapat membatasi proses konstruksi seseorang. Apa saja sih faktor-faktor tersebut? Yang pertama yaitu hasil konstruksi yang telah dimiliki atau constructed knowledge. Pengalaman yang telah diabstraksikan telah menjadi konsep dan telah dikonstruksikan menjadi pengetahuan dapat membatasi pengertian seseorang mengenai hal yang berkaitan dengan konsep tersebut. Akhirnya seseorang terjebak dalam pemahaman yang itu-itu saja.
Lalu ada domain pengalaman seseorang atau domain of experience. Pengalaman baru merupakan unsur penting dalam pengembangan pengetahuan. Maka dari itu, kurangnya pengalaman maka akan membatasi pengetahuan seseorang. Lalu ada jaringan struktur kognitif seseorang atau existing cognitive structure. Pengetahuan yang baru harus cocok dengan ekologi konseptual, karena manusia cenderung menjaga stabilitas ekologi sistem tersebut. Kecenderungan akan hal tersebut dapat menghambat pengembangan pengetahuan seseorang. Sekian video penjelasan dari kelompok 8. Terima kasih kepada Ibu Ima Ningtyas selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan kelas C 2019. Semoga video kami dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.